Om Swastiastu, selamat sore, selamat datang di kuliah kedua untuk mata kuliah menggambar rekayasa struktur bangunan 1, program studi teknik sipil, Fakultas Teknik Universitas Ngurah Rai bersama saya, Insinyur Ayu Putu Tari Partami Lestari, STMT. Mata kuliah hari ini saya akan membahas mengenai masih pengantar menggambar dengan prinsip-prinsip keteknikan. Jadi temanya adalah pengantar struktur bangunan gedung. Buat apa kamu belajar menjadi ahli gambar teknik? Jadi tujuan mengambil mata kuliah ini sebenarnya bukan bagi kamu untuk belajar menjadi drafter atau tukang gambar, karena itu adalah kompetensi di bawah sarjana, tetapi mata kuliah ini mengajarkan kamu supaya tahu bagaimana tata cara menggambar yang betul sehingga berkomunikasi dengan baik. Supaya kamu nggak dibohongin sama bawahan kamu, misalnya kalau kamu jadi atasan nanti. Jadi kalau kamu sudah tahu prinsipnya, malah kamu bisa mengajarkan pengetahuan tersebut kepada yang membutuhkan. Ahli gambar teknik itu harus mampu menuangkan ide dan gagasan dalam bentuk informasi ke dalam gambar secara baik sesuai dengan kaidah gambar bestek. Jadi kamu setiap tarikan garis kamu, setiap tarikan garis pensil ataupun komputer kamu itu mencerminkan informasi yang sesuai dengan kebutuhan, keperluan, kompetensi gambar tersebut. Dan itu dikomunikasikan. Standar-standar gambarnya itu kita akan pelajari pada mata kuliah ini. Jadi menggambar itu sebenarnya berkomunikasi melalui visual yang berbeda-beda. Jadi ada gambar yang berbeda kelihatannya, tetapi sebenarnya adalah sama. Sehingga menggambar teknik itu juga seperti itu, bahwa kadang-kadang ada gambar yang kelihatannya berbeda, tetapi sebenarnya maksudnya itu sama. Untuk mencegah disinformasi seperti itu, maka kamu perlu mengetahui prinsip-prinsip menggambar teknik yang tepat. Misalnya, persepsi terhadap gambar. Di sebelah kiri slide itu adalah dua buah gambar yang kelihatannya berbeda, tetapi sebenarnya adalah satu gambar yang sama. Bahwa kedua-duanya sebenarnya adalah satu gambar, yang satu diselesaikan dengan 3 dimensi, yang satunya lagi tidak. Tidak ada yang bilang bahwa yang diselesaikan dengan gambar 3 dimensi, yang di finishing dengan 3 dimensi ini betul, dan yang gambar yang di bawah salah. Tergantung kebutuhannya. Bahwa misalnya saja gambar yang digambar secara 3 dimensi dengan finishing render Lumion, contohnya itu adalah kadang-kadang informasinya terlalu berlebihan. Dan gambar yang hanya di finishing tanpa warna itu bahkan mungkin dapat memberikan informasi yang diperlukan pada tahap-tahap penggambaran atau pelaksanaan tertentu. Apa itu gambar teknik? Secara definisi, gambar teknik adalah gambar yang dibuat dengan menggunakan cara, ketentuan, aturan yang telah disepakati oleh para ahli teknik. Jadi aturan-aturan ini telah disepakati sebelumnya, dan Anda itu membaca dari buku, membaca dari literatur, ataupun berdasarkan pengalaman menyepakati hal-hal tersebut di mata kuliah ini. Ada beberapa fungsi gambar teknik. Yang pertama itu adalah gambar itu tugasnya menyampaikan informasi, kemudian dia tugasnya mengawetkan dan menyimpan informasi. Dan yang ketiga itu adalah menuangkan gagasan dan kemungkinan pengembangan di kemudian hari nantinya. Jadi gambar teknik itu yang pertama itu menyampaikan informasi yang sama, baik kepada
baik dari tukang gambar, dari juru gambar kepada atasannya, kepada owner, kepada pelaksana, kepada pengawas. Jadi supaya tidak ada mispersepsi pada gambar. Kemudian gambar itu penting untuk disimpan, diawetkan, agar nanti ada kemungkinan untuk pengembangan gagasan, dimungkinkan hal tersebut. Lalu, gambar struktur bangunan itu ada berapa? Ada macam-macam versinya, tetapi ada secara sederhana saya bagi menjadi 3. Gambar pradesain atau prarencana atau gambar prarancang. Jadi sebelum gambar itu dibuat, awalnya itu dibuat sketsa dulu, biasanya oleh ownernya boleh, atau kepala studio boleh, atau bahkan oleh kepala kantor boleh. Kemudian nanti diterjemahkan menjadi rencana komponen bangunan, dan yang terakhir akan menjadi detail komponen bangunan. Ada juga yang bilang bahwa gambar pradesain itu dapat berupa rencana tapak atau site plan, denah, tampak, dan potongan. Tapi buat saya, kalau gambarnya sudah sesuai dengan kaidah gambar teknik, jadi sudah sangat detail, sangat rapi, dia itu sebenarnya sudah termasuk ke gambar rencana komponen bangunan. Satu gambar 3 dimensi dilihat dari perspektif yang berbeda-beda, dari sudut pandang yang berbeda akan menghasilkan gambar yang berbeda juga. Jadi misalnya tanpa atas, kamu akan bisa melihat denah atap atau side plan. Kemudian tampak samping, kanan dan kiri suatu bangunan bisa menghasilkan gambar tampak. Lalu bisa juga menghasilkan gambar denah lantai ataupun potongan. Makanya kalau di arsitek, mahasiswa arsitek biasanya untuk lebih memudahkan, mereka biasanya mulai kerja bahkan dari gambar 3 dimensi, sehingga bisa mudah memotong gambar, menghasilkan gambar yang lebih banyak dibandingkan dimulai dari AutoCAD saja. Kalau AutoCAD kan gambarnya dimulai dari gambar 2 dimensi, sehingga untuk membuat gambar 3 dimensi perlu effort lain lagi ya. Kita belajarnya di AutoCAD saja. Apa itu rencana tapak? Rencana tapak atau site plan itu adalah objek bangunan, objek atas bangunan, ditampilkan tampak atapnya. Di atas tapak, bedakan dengan atap. Jadi di dalam lahannya lengkap dengan semua unsur luar, termasuk jalan, termasuk parkir, termasuk pohon, termasuk taman, termasuk paving, dan juga dilengkapi dengan notasi sebagai penunjuk arah orientasi ya, arah utara yang kemana, biasanya ke atas. GSB, garis sempadan bangunan, GSJ, garis sempadan jalan, itu di mana, kemudian PL atau elevasi, lahan, dan lain-lain. Gambar di sini juga sering ditambahkan dengan peta lokasi sebagai pelengkap, tetapi kalau di saya dipisahkan saja. Gambar lokasi itu ditaruh di lebih dahulu daripada rencana tapak. Rencana tapak umumnya berskala 1/200 atau 1/500 agar dapat mencakup seluruh tapak. Kalau saran saya, rencana tapak dengan kondisi gambar menyalin bestek, rumah 1 lantai seharusnya bisa di kisaran skala 1/100. Kalau kamu lihat gambar di sebelah ini belum pas ya, ini belum cocok sebagai gambar yang jadi gambar contoh, sebab seharusnya gambar site plan itu harus ada simbol. Harus ada simbol arah utara selatan. Kemudian harus ada bayangan, penggambaran bayangan. Kemudian bayangan yang di sebelah sini harus lebih tebal.
Kemudian karena bayangannya ada di sisi yang sebelah sini, maka bagian di sini harus dihapus simbol temboknya. Bagian yang di sini harus dihapus. Lalu di sini ditambahkan bayangan. Di sini ditambahkan bayangan. Di sini dihapus. Kemudian yang di sini ditambahkan bayangan. Lebih tebal, kemudian ini lebih tipis. Kemudian bagian yang sebelah sini dihapus, sebelah sini dihapus, di sini ditambahkan bayangan tebal, ini dihapus, ini dihapus. Kemudian untuk pohon-pohon juga diberi bayangan supaya kita tahu mana pohon yang lebih tinggi dan berapa ketinggian perkiraan pohonnya. Hal lain yang kurang dari site plan ini adalah berapa ketinggian dari jalan, misalnya minus 0,20 misalnya. Terus berapa ketinggian dari carport ini, misalnya minus 0,10. Berapa ketinggian dari halaman, minus 0,15 misalnya, dan seterusnya. Jadi gambar ini masih kurang dan nanti kita bisa lengkapi pada saat menggambar, asistensi menggambarnya. Ini juga kurang bayangan. Oke ya. Lalu ada denah. Denah itu adalah gambar yang menggambarkan irisan bangunan horizontal dan memandang ke bawah. Umumnya diiris 1 meter di atas lantai. Jumlah denahnya tergantung dari jumlah lantai bangunan. Jadi kalau misalnya ada lebih dari 2 lantai ya, semua lantai kamu harus bikin denahnya. Denah lantai 1, denah lantai 2. Kalau ada basement atau rubanah, kamu bilangnya denah basement atau denah rubanah 1 dan seterusnya. Pada denah itu umumnya ditunjukkan notasi dan simbol-simbol penting. Itu contohnya adalah ukuran. Jadi ukuran horizontal ini harus disampaikan horizontal ke seluruh sisi ya. Jadi 4 sisi pada gambar itu harus digambarkan ukurannya. Kemudian pale atau leveling lantai juga harus digambarkan untuk setiap ruang. Nama-nama ruang juga harus disebutkan. Lalu yang kurang di sini pada gambar ini adalah arsiran bahan dinding dan lantai. Jadi arsiran untuk di dalam tembok itu harus digambarkan. Disampaikan bahwa arsiran untuk kamar mandi itu disebut sebagai truss ramp. Kita bayangkan ini adalah dinding. Dia digambarkan 45 derajat saling bertumpuk. Truss ramp. Atau untuk di WC. Kalau selain di WC itu adalah batu bata. Ya, seperti ini dia. Ini yang harus digambarkan. Kalau kamu tahu acian, arsiran ya. Batu bata. Ini tanda kedap air dan ini bukan kedap air. Jadi ini hanya dipakai di WC. Ini daerah-daerah yang tidak perlu kedap air. Bagaimana
pelaksanaannya di lapangan, misalnya daerah-daerah yang kedap air ini ditambahkan tehel, ditambahkan waterproofing, itu sudah cukup. Untuk denah juga saya sarankan skalanya 1:100 atau malah kurang dari itu 1:50 kalau bidang gambar kamu cukup. Tampak ini menggambarkan pandangan dari berbagai sisi dan umumnya mengikuti mata angin. Kalau saya biasa cukup tampak depan dan tampak samping. Denah, karena denah umumnya 1:100, maka tampak harus ngikutin skalanya harus sama. Jadi kalau denah kamu 1:50, maka tampak kamu juga harus berskala 1:50. Pada tampak, selain juga tampilan bangunan, kamu harus menambahkan ketinggian bangunan, ketinggian berapa, dan bahannya. Jadi nanti tinggal ditambahkan notasi, ini atap apa, kemudian ini kaca berapa, ini bahan finishingnya apa, tembok dan lain sebagainya, itu juga harus dijelaskan pada tampak. Kenapa harus dijelaskan pada tampak, tidak pada potongan? Karena ada kemungkinan tampak kamu pada potongan tidak mampu dijelaskan karena terpotong ya, tampaknya itu tidak bisa dijelaskan. Potongan ini menggambarkan irisan bangunan secara vertikal yang memandang ke depan. Lokasinya ini dapat berbelok sesuai dengan informasi yang ditampilkan. Potongan itu terdiri dari dua, memanjang dan memendek. Biasanya saya pakai potongan AA dan BB. AA atau BB. Kemudian skalanya harus sama dengan skala potongan. Jadi kalau skala potongan kamu 1:100, maka skala tampak kamu, skala denah kamu juga sama dengan ketiga elemen ini. Di sini juga terlihat potongan bangunan dan dilengkapi dengan ketinggian. Sama seperti di tampak, ketinggian bangunan. Bahkan ini harus lebih detail lagi karena sampai pondasi digambarkan. Dijelaskan juga bahan-bahannya, bahan-bahan yang terlihat pada potongan agar lebih jelas. Pada potongan juga terlihat FFL, floor finish level, dan ketinggian plafon. Gitu. Jadi gambar potongannya seperti itu, dan jangan lupa nanti dibikin simbol tanah asal. Gambar garis potong pada potongan ya seperti ini. Jadi ada berbagai macam garis yang akan kamu pakai. Ada garis lurus, ada garis putus-putus, dan ada garis titik garis. Garis lurus ini adalah garis nyata yang umum dipakai. Kemudian garis putus-putus ini adalah garis maya. Ada ditunjukkan pada bagian bangunan yang terletak di atas arah pandang. Misalnya pada denah itu terlihat pada garis atap, dan garis titik garis ini dipakai sebagai garis potongan. Ya, di sini garis potong. Dan satu lagi kalau diperlukan di sini. Garis titik garis harus dibuat rapi. Usahakan potongan kalian itu memotong di daerah-daerah dengan pale atau ketinggian lantai yang berbeda, misalnya pada teras dan pada kamar mandi. Jadi usahakan nanti memotong di situ, jangan cari aman ya, potongnya di semua kamar tidur nggak boleh. Jadi harus ada yang berbeda ketinggiannya. Ini adalah rencana pondasi. Ini menunjukkan rencana pondasi batu kali atau pondasi menerus kamu. Biasanya kalau di teras cukup pakai rulag, sedangkan yang lain
harus pakai pondasi batu kali. Jadi sifat pondasi ini adalah pondasi menerus sehingga tidak boleh dia terputus. Harus bentuknya paling tidak saling ketemu. Ujung-ujungnya harus paling tidak harus ketemu. Kemudian penggambarannya slough ya, paling atas itu penting dibuat hitam atau gelap, di bold ya, nanti dipenuhi gambarmu dengan hitam ini, arsiran penuh. Kemudian yang di luar ada 2 garis lainnya, dan setiap sudut itu ada garis sudut. Jangan lupa juga untuk memberikan ukuran di keempat sisinya, jadi harus lengkap, tidak boleh hanya 2 sisi saja. Skalanya juga harus sama dengan baik skala denah, skala tampak, skala potongan, dan rencana pondasi itu harus sama skalanya. Kalau 150 ya 150, 100 ya 100. Jadi ketika kamu mulai menggambar, kamu harus memperkirakan nanti apakah bidang gambar kamu setelah dipotong dengan kop mampu memenuhi gambar, skala gambar. Jadi kalau misalnya skala gambar kamu adalah skala 50 ternyata nggak cukup, ya berarti harus diganti. Jadi bisa saja tidak cukup pada waktu menggambar potongan, tetapi cukup pada waktu menggambar denah. Yang mau nggak mau salah satu harus mengikuti. Entah skala denahnya yang dikecilkan jadi salah 100 atau skala potongannya yang mengikuti. Intinya adalah bidang gambar itu kan tidak bisa berubah, sedangkan skala kamu kan masih bisa berubah. Tapi juga jangan sampai skala kamu terlalu kecil, jadi ngikutin ukuran A3, gambarnya imut-imut banget ya gitu ya. Jadi harus proporsional. Posisinya juga harus tepat berada di tengah-tengah daripada bidang gambar kamu. Lalu ada detail komponen. Yang pertama itu adalah pondasi. Pondasi kamu adalah pondasi batu kali. Gambar yang kurang ini adalah detail simbol dari tanah asal. Ini pondasi ya, ini slough. Kemudian ini garis yang pertama dan ini garis yang kedua. Kalau dilihat nanti ya, sebentar kita beralih ke rencana pondasi, kamu akan tahu maksud saya. Oke, jadi rencana pondasi itu ngelihat pondasi dilihat dari atas, yang kita lihat ada slough, garis slough. Kemudian garis atas penampang dari batu kali, di bagian bawahnya penampang bawah, dan ujung dari batu kosong. Ya ini ya. Jadi ini slough. Slough. Kemudian ada penampang atas dari pondasi, dan yang di bawah ini adalah penampang bawah dari pondasi, lalu ini adalah batu kalinya. Gitu. Pondasi batu kali nanti kita akan bahas lebih lanjut. Jadi dia terdiri dari paling atas itu adalah tehel atau keramik. Boleh pakai ukuran berapa saja. Di bawahnya adalah spesi. Spesi itu digambar seperti ini. Jadi dia harus saling ketemu ya. Di bawah spesi itu ada pasir uruk yang digambar dengan titik-titik. Titik-titiknya tidak boleh ada ekornya. Di bawah pasir uruk ada tanah uruk. Tanah uruk ini kurang lengkap, harusnya di tengah-tengah ini ada satu lagi garis. Dan seterusnya. Kemudian ada batu kali. Ini simbolnya betul. Di bawah batu kali ada batu kosong, batu dalam bentuk
Kalau batu kali itu dipecah, batu kosong itu benar-benar satu bongkahan, dan memang tujuannya adalah memberikan jarak, ya, jadi ada jarak seperti ini memang betul. Di bawahnya itu kembali lagi ada pasir uruk sampai kemudian baru ada tanah asal. Ini salah satu komponen detail dari gambar struktur. Oke. Lanjut lagi, ilmu bangunan itu adalah ilmu yang digunakan untuk perencanaan, pelaksanaan, dan perbaikan bangunan. Syarat dalam perencanaan bangunan itu, yang pertama, bangunan harus dibuat sesuai dengan fungsinya. Saya tidak percaya sebenarnya ada bangunan yang kamu belum tahu nanti akan jadi apa gitu ya. Ya kalau misalnya pun jadi ruko, belum tahu nanti yang jualan itu jualan sembako atau jualan mobil, paling tidak berarti strukturnya harus dibuat yang paling tinggi. Jangan sampai misalnya bikin ruko tidak dipikirkan bahwa ada kemungkinan yang menyewa itu misalnya akan jualan mobil atau jualan sesuatu yang lebih berat dari itu. Saya sering mendengar bahwa ada bangunan yang runtuh ke dalam karena strukturnya itu tidak mendukung kegiatan di dalamnya. Kalau misalnya kamu punya ruko, ya kamu tahu strukturnya itu pas-pasan, ya jangan kasihlah orang yang nyewa bikin aktivitas kegiatan yang melebihi kekuatan struktur gitu misalnya. Yang kedua, bangunan itu harus memperhatikan aspek struktural, arsitektural, dan ekonomi. Yang paling penting tuh ya diletakkan paling bawah. Jadi penting bagi kamu untuk merencanakan bangunan dengan syarat-syarat yang seperti ini. Harus dibuat sesuai dengan fungsi, aspek strukturnya mencukupi, arsitekturalnya juga, serta juga sesuai dengan budget. Jadi tidak hanya hemat budget, tetapi siapa tahu memang orangnya berlebihan sama budget, ya kamu yang menyesuaikan. Ada beberapa jenis bangunan gedung, baik rumah tinggal, kantor, toko, dan seterusnya. Itu semua bangunan gedung yang harus kamu rencanakan, yang harus bisa kamu tahu tata cara menggambarnya. Dan pada dasarnya tuh prinsipnya sama, hanya fungsinya, strukturnya gitu ya, arsitekturalnya mungkin yang sedikit berubah. Ada beberapa pembagian bangunan, jadi kalau di bawah itu substruktur, yang di atas tanah itu disebut sebagai upper struktur, dan yang bagian paling atas disebut sebagai superstruktur. Jadi substruktur itu adalah semua struktur yang berada di bawah lapisan tanah, upper itu di atas, dan super itu paling atas. Jadi kalau misalnya dia punya basement, maka basementnya tuh termasuk substruktur. Tidak hanya pondasi saja yang termasuk substruktur, sebab basement itu pun sebenarnya adalah struktur. Gitu ya. Dinding juga sebenarnya adalah struktur, tetapi dia bagian dari upper struktur. Substruktur itu adalah bangunan yang berada di bawah lantai, termasuk di dalamnya adalah pondasi dan roof. Bangunan yang berfungsi untuk menahan seluruh berat bangunan yang ada di atas, kemudian meneruskan ke tanah. Lalu ada bagian bangunan atas, upper, kemudian ada super, yaitu atap atau plat. Ya, kayak gini dah elemen-elemennya, ada materialnya, kemudian ada elemen strukturnya yang di dalamnya, yang semua kamu harus pelajari tata cara menggambarnya. Misalnya menggambar kayu, beda dengan tata cara menggambar beton, beda dengan cara menggambar baja, dan seterusnya. Beda dengan tata cara menggambar komposit. Kalau mereka terpotong, berarti garisnya harus tebal, tetapi kalau tidak, mereka tidak digambarkan. Kalau kayu, garisnya harus lebih tipis. Ya, bahan-bahan bangunan juga semua ini ada di sekitar kamu, bisa kamu pelajari sendiri nanti.
tata cara menggambar kusen dari kayu, tata cara menggambar kusen dari baja, kusen dari beton, nah itu beda-beda. Ada beberapa pedoman dan peraturan bangunan gedung. Ya, ini semua terus berubah, diupdate terus pengetahuannya. Oke, sekian dari saya untuk slide presentasi hari ini. Selanjutnya akan saya sampaikan tata cara atau awal mempersiapkan diri menggambar denah. Terima kasih, sampai ketemu lagi. Selamat sore. Om Santi 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 Om. Oke, ini pensil mekanik yang saya sebutkan. Dan ini namanya pensil kayu. Jadi paham bedanya ya, mana pensil mekanik, mana pensil kayu. Kemudian soal penggaris, lebih baik pakai penggaris yang transparan dibandingkan dengan penggaris yang seperti ini, karena kalau penggarisnya transparan kamu lebih mudah untuk melihat, dan juga pastikan penggarisnya itu agak bersudut seperti ini dibandingkan lurus. Kalau dia bersudut, nanti biasanya pada saat ninta, pada saat kamu melakukan tinta, kamu bisa balik penggarisnya. Kemudian kalau kamu ini adalah pulpen, jadi dia tidak mudah blobor. Tuh. Lanjut ke gambar. Jadi ini adalah kertas gambar yang sudah saya isi kop. Kemudian saya pastikan posisi tanda silang ini ada di tengah-tengah setelah saya cari diagonalnya. Jadi kamu harus bikin dulu kopnya, etiketnya dulu ya. Harus dibuat dulu sampai jaraknya 6 cm. Kemudian baru kamu cari diagonalnya. Itulah titik tengah kamu harus menggambar. Menggambar denah yang pertama kamu harus lakukan itu adalah, kalau contohnya yang ini, kalau kita pakai contoh yang ini, kita harus cari dulu titik tengah dari gambar ini. Diumpamakan ini kan 8 meter ya, bulatkan saja 8 meter hanya sebagai contoh. Kemudian yang ini 7,5, atau kalau mau dibulatkan 8 kali 8 juga boleh. Jadi 8 meter ke atas, 8 meter totalnya, sehingga 4 meter 4 meter. Skala yang dipakai itu adalah skala 1/50. Artinya adalah kalau dia 8 meter maka 16 cm. Digambarkan secara 16 cm. Berarti titik tengahnya itu di sini dan di sini. Kemudian begitu juga dengan titik tengahnya yang di sini. Oke, maaf. Jadi kita sudah nentuin titik-titiknya. Yang di sini ya, sini itu kita anggap adalah frame dari bidang. Setelah menentukan titik-titiknya, titik luasnya sudah proporsional dengan bidang gambar, barulah kamu mulai menggambar denah. Pertama perlu dibuat itu adalah garis as, garis tengah dari dinding.
Berikut adalah hasil dari gambar garis as dari contoh gambar yang ini. Setelah saya salin, ini adalah garis asnya. Kemudian akan dilanjutkan dengan menggambar dinding, dan ketebalan dinding itu rata-rata adalah 15 cm dengan skala 1 berbanding 50, maka ketebalan garis dinding yang akan saya gambar adalah 3 mili. Berikut hasil gambarnya. Oke, ini hasilnya sudah saya kasih untuk ketebalan dindingnya ya. Jadi ini contohnya, ini hasilnya. Kemudian setelah ini dapat dilanjutkan dengan menambahkan pintu dan jendela sama seperti contoh ya. Di mana posisi pintu, di mana posisi jendela, berapa lebarnya. Kemudian setelah itu baru diisi simbol dalam tembok. Apakah batu bata atau teras terang. Oke. Sekian latihan membuat denah dari saya. Untuk selanjutnya silahkan dilanjutkan di rumah masing-masing. Terima kasih.